Salam pemirsa, berjumpa lagi di dalam pembahasan amanat kepada orang muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Saya mengundang kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena kasih-Mu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas sedikit dari firman-Mu. Ajarlah kami terus ya Bapa untuk selalu mencari Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berubah hari demi hari, boleh menjadi seperti Engkau. Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pembahasan amanat kepada orang muda kita di pasalnya yang ke-29 dengan judulnya Kehidupan yang Menang. Perdamaian yang datang adalah tergantung atas kuasa surga. Secepat jiwa itu menentukan hendak bertindak setuju dengan terang yang sudah diberikan. Roh suci memberikan lebih banyak terang dan kekuatan. Rahmat roh itu diberikan supaya bekerja bersama-sama dengan putusan yang diambil oleh jiwa tersebut. Akan tetapi bukanlah itu yang menjadi satu pengganti buat seseorang untuk menggunakan percaya. Kemajuan dalam kehidupan seorang Kristen tergantung atas cara bagaimana digunakannya terang yang Tuhan sudah berikan. Bukanlah banyaknya terang dan bukti yang menjadikan jiwa itu bebas dalam Kristus, melainkan adalah bangkitnya dari kuasa dan kemauan dan segala tenaga dari jiwa untuk bersatu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya percaya, tolong saya supaya percaya akan kuasa-Mu. Jadi biarlah terang yang kita dapat, ya, terang yang kita sudah terima daripada Kristus, kita boleh hidupkan di dalam kehidupan kita. Ya, bukan banyaknya terang yang kita dapat untuk kita bebas melakukan suatu untuk Tuhan, tetapi biarlah terang yang sedikit yang sudah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita lakukan itu dengan dengan sungguh-sungguh, sehingga bila mana kita melakukan itu dengan penuh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk untuk mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Saya bergirang atas adanya harapan gemilang. Ya, saya ini berarti Nyonya White. Nyonya White sangat senang ya atas harapan yang dia capai, atau harapan yang akan kita kita pancarkan ke hari yang akan mendatang. Bersukacitalah dan pujilah Tuhan karena kemurahan-Nya. Segala perkara yang engkau tidak mengerti, serahkanlah kepada Tuhan. Dia cinta kepada kita dan merasa kasihan terhadap segala kelemahan kita. Dia telah memberkati kita dalam Kristus di dalam surga dengan segala berkat rohani. Adalah kurang menggembirakan bagi hati yang Maha Kuasa itu memberi kepada semua orang yang Ia cintai satu berkat yang lebih kecil daripada yang Dia berikan kepada anaknya. Setan berusaha menarik pikiran kita supaya jauh dari penolong yang berkuasa itu, mengajak supaya kita memikirkan keburukan jiwa kita. Untuk itu, biarlah kita jangan menganggap bahwa diri kita adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita kita menarik pikiran kita sejauh-jauhnya dari sifat-sifat yang tidak baik, sehingga kita bawa semuanya itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena bila mana kita terus di dalam kelemahan kita, maka setan akan berusaha menarik pikiran kita. Dia akan menjerat kita dengan berbagai-bagai hal. Meskipun Yesus melihat kejahatan yang sudah lalu, Dia menyampaikan keampunan, dan kita tidak patut menghinakan Dia dengan rasa bimbang terhadap kecintaannya. Perasaan berdosa itu hendaknya diletakkan di bawah kayu salib. Kalau tidak, dia akan mencuri pancaran kehidupan. Apabila setan mendorongkan ancamannya kepadamu, berbaliklah daripadanya dan hibur jiwamu dengan segala perjanjian Tuhan. Boleh jadi awan itu gelap adanya, tetapi kalau dipenuhi dengan terang surga, maka berubahlah ia menjadi terang benderang seperti emas, karena kemuliaan Tuhan hinggap atas kita. Jadi bila mana kita
menghadapi suatu keburukan di dalam kehidupan kita, ya, suatu tantangan yang melemahkan akan kehidupan kita. Di sini Tuhan menguatkan kembali kita bahwa Dia sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Dia akan selalu akan menepati setiap janjinya. Walaupun setan terus berusaha untuk mendorong kita dengan berbagai hal-hal yang sangat menarik, tapi kita minta petunjuk daripada Tuhan, ya, minta petunjuk daripada Tuhan sehingga kita boleh menjadi kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Biarlah pada saat detik-detik kematian daripada Yesus jadi kayu salib, di situ dunia diliputi oleh kegelapan. Tetapi di salib itu terpancar akan terang, akan kemuliaan dari mana? Dari surga. Itu artinya pancaran yang sangat kecil, walaupun di dalam kegelapan itu akan menerangi seluruh dunia. Sebagaimana terang seperti emas, karena kemuliaan Tuhanlah yang ada. Anak-anak Tuhan tidak akan diperhambakan oleh perasaan dan rawan hati. Bila mana mereka itu terombang-ambing di antara harap dan takut, maka hati Kristus merasa sedih karena Dia telah memberikan kepadanya bukti yang tidak bisa disangsikan tentang kecintaannya. Dia mau supaya mereka itu melakukan pekerjaan yang telah diserahkannya kepada mereka itu, barulah hati mereka itu akan menjadi kecapi yang suci dalam tangan Tuhan. Masing-masing tali akan mengeluarkan puji-pujian dan syukur kepada Dia yang telah dikirim oleh Tuhan untuk menghapuskan segala dosa dunia. Jadi bila mana kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita, kita ingat kembali kesulitan yang Tuhan alami pada saat Dia ingin Dia ingin disalibkan. Di situ Dia Dia merasa lemah, Dia merasa dirinya tidak berdaya, tetapi Dia kembali menyerahkan akan kehidupannya kepada siapa? Kepada Bapanya di surga. Untuk itu biarlah hati kita selalu dibaharui. Biarlah kita mempunyai mengeluarkan puji-pujian, kita mengeluarkan ucapan syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Biarlah kita juga menghapuskan segala beban kita, segala kesusahan kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Cinta Kristus kepada anak-anaknya adalah sama lembutnya dengan kuatnya, dan Dia lebih kuat dari maut sendiri, karena Dia telah mati untuk membayar keselamatan kita dan menjadikan kita satu dengan Dia, satu dalam rahasia dan kekekalan. Demikian kuat cintanya sehingga cinta itu memerintahkan segala kuasanya dan menggunakan kekayaan surga yang tak terhingga itu dalam melakukan kebaikan kepada umatnya. Tiadalah cinta itu berubah-ubah atau sedikit pun hendak berbalik, sama baiknya dengan hari kemarin, baik pada hari ini sampai selama-lamanya. Meskipun dosa sudah ada berabad-abad lamanya, selalu berusaha hendak melemahkan cinta ini dan menghalangi supaya dia jangan mengalir ke dunia. Ia masih tetap mengalir dengan deras, menabrak semua orang yang ditebus Kristus. Jadi cinta Kristus itu kekal selama-lamanya. Bila mana kita selalu dihianati oleh teman-teman kita, dihianati oleh siapapun itu, tetapi kita perlu ingat, ya, Yesus mempunyai janji yang indah bahwa Dia selalu memberikan penghiburan kepada kita bila mana kita merasa kecewa. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yesus tidak pernah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada kita meninggalkan Dia. Yang ada kita pun yang menyakiti hati Dia. Walaupun seperti itu kita sudah menyakiti hati Yesus, kita sudah kita sudah membuat Yesus menangis. Tetapi bila mana kita ingin bertobat, bila mana kita ingin datang kepada Yesus, Yesus akan mengampuni kita, ya, Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Untuk itu janganlah kita berharap kepada manusia, ya, karena manusia itu mempunyai kelemahan-kelemahan. Kita tidak tahu apa yang orang lain
lain pikirkan tentang diri kita, tapi biarlah kita meminta hikmat, ya, meminta hikmat kepada Tuhan. Biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui pemikiran kita. Ingatlah bahwa dalam hidupmu, agama itu bukanlah hanya satu pengaruh di antara satu dengan yang lain. Agama itu patutlah menjadi satu pengaruh yang jaya atas segala yang lainnya. Ya, jadi biarlah pada saat kita mengabarkan tentang firman Tuhan, jangan bawa tentang agama kita, jangan bawa tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita membawa tentang tentang kasih Tuhan melalui alam ciptaannya, ya, melalui apapun yang dilakukan dalam kehidupan kita, kesaksian hidup kita, ya, bagaimana kita menyaksikan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, menyaksikan tentang perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, sehingga orang lain juga dapat termotivasi dengan kehidupan kita. Karena bila mana kita mengabarkan suatu hal, biarlah nama Tuhan saja yang kita muliakan, bukan nama diri kita. Untuk itu biarlah kita terus mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, ya, dan juga terus berdoa meminta akan tuntunan Roh Kudus, sehingga langkah yang kita ambil, sehingga tindakan yang kita ambil, biarlah itu datangnya daripada Tuhan sendiri, sehingga kehidupan kita boleh menjadi menjadi terang dimanapun kita berada. Walaupun sebagai orang-orang muda, setan terus menjerat kita dengan berbagai hal, serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Walaupun kita sering mengalami keputusasaan dalam kehidupan kita, Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukan semuanya ini, tetapi minta terus tuntunan Tuhan. Dia yang akan menyanggupkan kita. Walaupun kita diejek sekalipun oleh teman-teman kita, walaupun kita dikucilkan, walaupun kita dibenci, ya, walaupun kita dibenci oleh teman-teman kita, oleh karena kita berpegang teguh dengan firman Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan sukacita yang sangat luar biasa kepada umat-umatnya. Untuk itu biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur dan terima kasih oleh karena Engkau terus mengajarkan kami bagaimana kami boleh menjadi terang-terang kecil di luar sana, bagaimana kami dapat memancarkan akan tabiat-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mengajarkan kami terlebih dahulu, ya Bapa, untuk selalu berpegang teguh di dalam firman-Mu, sehingga bila mana kami ingin menyampaikan akan kasih Tuhan kepada orang-orang di luar sana, mereka pun akan termotivasi dengan kehidupan kami, sehingga ya Bapa, Engkau boleh selalu berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun kami kemanapun kami pergi. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terus ajarkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah kehidupan kami di dalam kehidupan ini, ya Bapa, kami mau menyerahkan sepenuhnya hanya untuk melayani Engkau di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, oleh karena Engkau begitu amat sangat baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.